Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana bilisanin arabiyyin mubin. Wa salawatullahi wa salamuhu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi arsalahu Allahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Amma ba'd. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabira. Sadaqallahu maulana al-azim wallahu a'lamu bi muradi. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khairukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allamahu. Rawahul Bukhari atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadatil mukarramin, para asatidatil kiram, para alimil ulama, para hufaz, para ahli Al-Quran, yang mudah-mudahan sabab wasilah hadirnya para alimil ulama, sabab wasilah hadirnya para penghafal Al-Quran, menjadi sabab wasilah turunnya rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus yang saya hormati, yang saya banggakan, Adinda Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Ali Mustafa M.A. Al-Hafidh mata'anallah bituli hayati wa nafa'anallahu bi'ulumi biddaraini amin ya rabbal alamin. Para guru-guru juga yang saya banggakan, para santri pesantren Al-Quran As-Sa'adiyah, baik yang hari ini akan diwisuda ataupun yang insya Allah tahun depan juga bisa wisuda yang ketiga dengan hafalan yang sempurna 30 juz. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu tidak ada kata yang paling pantas untuk kita ucapkan di pagi hari ini kecuali ucapan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi salah seorang wali santri Al-Mukarram Al-Ustaz Zulhad sudah menyampaikan tentang rasa terharunya, bagaimana kebahagiaan orang tua yang tiada terkira, kebahagiaan orang tua yang tiada terhingga ketika melihat anak-anaknya mampu menghafal Al-Quran, ketika anak-anaknya menjadi orang-orang yang menjaga Al-Quran. Tentu kebahagiaan ini realitas yang sering kita hadapi Bapak Ibu. Kita terkadang terharu hanya sesaat. Kalau boleh jujur, ketika ada orang menyaksikan acara TV, misalnya Hafid Cilik, ini berapa banyak orang yang ketika melihat anak umur 5 tahun hafal Al-Quran, ini yang nonton nangis. Sama dengan kita, ketika ada anak orang lain hafal Al-Quran 30 juz, orang tua itu menangis. Tapi subhanallah, tangisan kita seringkali hanya sesaat, karena memang kendalanya luar biasa. Kalau bukan pahala yang Allah berikan banyak, tentu
usahanya pun nggak akan sedikit. Ada satu ungkapan dalam bahasa Arab yang sering kali menjadi pegangan saya ketika mengajarkan santri. Biqadril kaddi tuktasabul ma'ali. Ini ungkapannya singkat Bapak Ibu. Biqadril kaddi tuktasabul ma'ali. Seukuran kesulitan yang kita lakukan, maka hasilnya pun yang diperoleh akan banyak. Saya ambil gambaran yang lebih sederhana. Kalau ada orang mendapat hadiah umroh, lombanya cuma makan kerupuk. Kira-kira ada nggak Bapak Ibu? Pernah nggak lihat pengumuman lomba makan kerupuk tingkat RT? Hadiah pertama umroh, hadiah kedua uang tunai 100 juta. Ada apa enggak? Ini pasti panitianya gila Pak. Bikin acara perlombaan cuma makan kerupuk, hadiahnya 100 juta, panitianya gila. Tapi kalau seandainya ada sebuah perlombaan yang sulit, misalnya lomba lari 5 kilo tanpa henti, hadiahnya 5.000 rupiah, sama kembalikan dengan tadi, panitianya gila juga. Jadi ukuran yang kita lakukan dengan apa yang kita peroleh, insya Allah seimbang. Tadi Pak Ustaz Soando cerita, segala usaha yang kita lakukan pasti membawa hasil. Maka konsep yang pertama, biqadril kaddi tuktasabul ma'ali. Ketika orang tua pengen dapat syafaat Al-Quran dari anaknya yang hafal Al-Quran, ketika orang tua kepengen di hari kiamat nanti anak-anaknya membawakan mahkota untuk kedua orang tuanya, ketika orang tua menginginkan anak-anaknya mampu menyelamatkan ia dari siksa api neraka, maka usahanya pun gak cukup dengan terharu dan nangis Bapak Ibu. Habis nangis, besok anaknya belum balik pesantren, biasanya bapak ibunya berantem dulu. Kata bapaknya, "Ma, ini anak harus cepat kembali ke pesantren karena program tahfidnya udah mulai." Kata emaknya, "Jangan dulu Pak, kesian, masih ada corona." Akhirnya jadi berangkat apa enggak Bu? Nggak jadi. Banyak orang tua yang ketika anaknya semangat pesantren, orang tuanya nggak semangat. Kalau orang tuanya nggak semangat, anaknya semangat saja tidak akan berhasil. Apalagi kalau anaknya mudah males, orang tuanya supportnya nggak ada. Maka tadi sebuah penciptaan keras buat kita semua, bahwa anak-anak kita ini jujur, kalau ngapalnya di rumah, setorannya online, subhanallah, kata anak muda sekarang tuh SSHBGT. Tahu artinya apa? Susah banget. Lawang ngadepin gurunya langsung aja susah, apalagi online, apalagi setorannya suruh kirim video call dan seterusnya. Oleh karena itu, ketika kita menginginkan apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang orang yang menghafal Al-Quran, apa yang disabdakan Nabi kita Muhammad SAW, bahwa kita kelak akan mendapatkan syafaat, ini butuh usaha yang maksimal dari 3 sisi. Sisi yang pertama tentu saja adalah anak-anaknya yang menghafal Al-Quran. Buat anak-anak Abi yang lagi ngapal Al-Quran, ujiannya sekali lagi tadi Abi udah ceritain, berat. Gak segampang orang yang cuma pesantren berniat hanya sekedar numpang tidur. Maka pada posisi santrinya, niatkan dan mantapkan niatmu semata-mata karena Allah. Yakin apa yang kalian lakukan, bayangkan kalau saya hafal Al-Quran, saya bisa menyelamatkan orang tua saya dari api neraka. Kalau saya bisa hafal Al-Quran, saya bisa menjaga diri saya dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini untuk anaknya. Yang kedua, buat orang tuanya.
Orang tua terkadang lupa. Ketika sudah menitipkan anaknya di pesantren, orang tua menganggap sudahlah, kan ini urusan pesantren. Yang penting saya SPP tiap bulan bayar, kemudian kirimin uang buat anak-anak saya, cukup. Padahal tidak cukup hanya itu. Saya dengan adik saya ini pengalaman lah sedikit. Saya sudah mengelola pesantren kurang lebih 20 tahun. Seringkali melihat anak-anak yang tidak betah, melihat anak-anak yang sekolahnya tidak selesai, hafalannya nggak selesai, pengajiannya nggak selesai. Justru ada satu yang tidak disadari, faktor orang tua. Dari mana orang tuanya? Salah satunya orang tuanya tidak hati-hati ketika mengirimkan uang jajan dan SPP anak-anaknya. Kalau orang Betawi suka cerita, udah biarin uang setan pakai dulu nggak apa-apa. Uang setan katanya dipakai. Ini ungkapan ini sebenarnya ungkapan frustasi. Ketika orang tuanya tidak punya uang apa aja pakai dulu. Jangan ini dipakai konsep. Sebab ketika uang apa saja yang dipakai buat ngirimin anak, apalagi naudzubillah min dzalik, uang hasil riba, uang rentenir, uang yang tidak jelas, ini mengakibatkan hafalan anak-anak kita pun akan berpengaruh. Ada satu cerita unik. Ketika Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, seorang pendiri madhab mayoritas umat Islam di Indonesia, dia pernah bercerita bahwa dia pernah mendapatkan hafalan yang begitu sulit. Ketika ia laporkan hal ini kepada gurunya mengatakan, coba diingat-ingat lagi, mungkin kamu pernah makan sesuatu yang tidak halal. Ternyata Imam Syafi'i tidak pernah makan sesuatu yang haram, hanya makanan yang syubhat saja. Padahal syubhat dalam konsep fikih tidak ada masalah, tapi ketika itu dimakan, ini bisa mengakibatkan hafalannya terganggu. Orang tua yang mengirimkan anaknya berhati-hatilah untuk jaga apa yang kita lakukan, apa yang kita kirimkan harus betul-betul sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena jelas al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Cahaya matahari contoh, dia tidak akan masuk ke sebuah ruangan ketika kacanya kotor. Tapi kalau kacanya bersih, insya Allah cahayanya akan masuk. Faktor yang ketiga, anaknya sudah, orang tuanya sudah, yang terakhir gurunya. Ini berat juga Pak, karena guru yang mengajarkan ilmu dan kemudian transfer ilmunya masuk kepada santri adalah guru yang lillah, guru yang ikhlas semata-mata karena Allah. Konsep ikhlas jelas disampaikan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan oleh Allah kecuali beribadah semata-mata ikhlas karena Allah. Ada orang tua santri nyelentuk, Ustadz kalau begitu biar gurunya ikhlas kita nggak usah bayaran ya. Betul begitu Bapak Ibu? Ikhlas itu hati. Kalau guru yang mengajarkan Al-Quran, yang mendidik hafalan Al-Quran, yang menerima setoran hafalan Al-Quran, dia wajib mengosongkan hatinya dari perkara dunia. Dia hanya wajib mengisi hatinya yang saya harapkan adalah semata-mata ridhonya Allah. Jadi urusan duit guru nggak boleh ngarepin, tapi kewajiban wali santri mikirin gurunya. Paham Bapak Ibu? Sederhana kan? Guru nggak boleh mikirin duit, guru nggak boleh dengan ngajarnya berharap duit. Tapi wali santri wajib memikirkan kesejahteraan guru. Jadi kalau kemudian bayarannya 1 bulan 5 juta, ini kecil Pak. Nah, karena guru yang menghafalkan, guru yang mengajarkan hafal Al-Quran, ini bukan urusan dunia, ini urusan akhirat.
Karena itu wajib bagi kita orang tua wali santri, ayo semangat untuk mencari rezeki yang halal, pikirkan guru-gurunya, pikirkan semuanya. Insya Allah kalau gurunya tenang, istrinya tenang, anak-anaknya tenang, maka mendengarkan setoran hafalan anak-anak kita juga tenang. Gimana mau tenang? Lagi dengerin hafal, ayo kamu baca juz 2. Istrinya WA, beras habis. Jadi tenang nggak motornya? Apa kata guru? Udah cukup, salah. Kenapa? Istri pengen beli beras. Atau coba kamu baca di surah Ali Imran, baru selesai belum sempat baca banyak, telepon orang tuanya, telepon bahwa bapak butuh uang. Akhirnya konsentrasinya buyar. Kalau ketiga poin ini, anaknya semangat, orang tuanya menjaga hanya dengan cara yang halal dan baik, guru-gurunya pun ikhlas karena Allah, insya Allah akan melahirkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang alim atau alimah, anak-anak yang faqih atau faqihah, anak-anak yang hafil dan hafizah. Teriring doa dari saya, mudah-mudahan anak-anak kita yang hari ini di wisuda mudah-mudahan mampu menjaga hafalannya, mampu menjaga isi Al-Qur'annya, dan yang paling penting adalah mengamalkan isinya. Saya juga mengapresiasi kepada pesantren dan seluruh pengurus dan dewan guru di pesantren Al-Quran As-Sa'adiyah. Tetap semangat walaupun dalam kondisi seperti ini. Insya Allah apa yang kalian lakukan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin sekedar itu sekapur siri dari saya. Satu kebahagiaan buat saya, alhamdulillah, pesantren As-Sa'adiyah sudah melahirkan 2 wisuda di tahun ini. Mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama pengasuh pesantren As-Sa'adiyah. Mudah-mudahan Allah anugerahkan istiqomah, Allah anugerahkan kekuatan iman untuk tetap bisa menjadi pembimbing dan pengasuh di pondok pesantren As-Sa'adiyah. Dari saya cukup sekian, terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.